Kini kelaparan warga di Papua Tengah kita tanyakan kepada Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Sudah ada Pak Willem Wandik dan juga bergabung bersama kita Dandim 1717 Puncak Letkol Infanteri Jonathan Nidyo. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak Bupati, sejauh ini bantuan dari Pemkab dan TNI sudah bisa disalurkankah ke seluruh warga di sana Pak Bupati? Ya, selamat sore untuk pemirsa di seluruh tanah air. Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden juga sudah menyatakan turut untuk penanganan secara baik. Maka dalam rangka itu Pak Panglima maupun dengan Kementerian Sosial sudah jalan. Ya, bagaimana Bu? Silakan. Ya. Pak Willem, dari 6 orang yang meninggal ini apakah berasal dari distrik yang sama atau memang berbeda-beda Pak Willem? Itu 3 orang dari distrik Alamrume dan 3 orang dari distrik Lambewi yang terdampak ke tempat yang sama. Di tempat yang sama tapi wilayahnya agak berbeda. Pak Willem, warga saat ini kondisinya seperti apa? Warga sampai kondisi hari ini, saya sempat sampai di sana, puji Tuhan kami bisa masuk ke Alamrume. Itu karena kerjasama dengan TNI Polri dan memberikan jaminan keamanan kepada untuk menjamin distribusi bisa tiba ke warga yang membutuhkan. Terima kasih Mbak. Jadi untuk pengawalan maupun pengamanan dari distribusi bantuan logistik yang kita terima dari berbagai pihak, kami bekerja sama Forkopimda Kabupaten Puncak sudah bisa menjangkau ke sasaran dan itu sudah dibuka langsung oleh Bapak Bupati Puncak yang langsung turun ke sasaran. Di distrik Sinak sendiri, di Bandara Sinak, kita yakinkan setiap bantuan logistik yang hadir kita kawal, kita amankan agar bisa sampai tepat sasaran kepada mereka warga terdampak yang membutuhkan. Apakah ini artinya distribusinya langsung diberikan ke warga-warga termasuk ke tempat yang paling susah dijangkau? Betul sekali Pak. Jadi kita bantuan logistik dari pusat tiba di Timika, dari Timika kita terbangkan langsung ke sasaran, baik melalui Bandara Sinak maupun Bandara Hasan Bumi. Untuk medan yang tersulit bisa dijangkau dengan apa nih Pak Dandim? Untuk medan memang tidak ada akses lain, memang harus melalui jalur udara. Makanya di sini kita menggunakan heli TNI Angkatan Udara, termasuk dari pesawat komersil yang bisa menjangkau di distrik Sinak maupun distrik Hasan Bumi tersebut. Ini berapa heli yang dikerahkan Pak Dandim? Dari TNI AU kita mengerahkan 2 unit heli Karakal untuk pesawat komersil ataupun pesawat karavan dari maskapai sipil sudah banyak Pak ya, ada 4 sampai dengan 5 maskapai yang membantu kami karena ini juga untuk kegiatan kemanusiaan. Masuk untuk di distrik Hasan Bumi sendiri yang bisa mencapai sana sementara baru pesawat komersil karena posisi bandara ini berada di ketinggian. Baik, terakhir saya akan ke Pak Bupati. Pak Bupati, saat ini kondisi kesehatan warga seperti apa? Apakah ada warga yang saat ini membutuhkan penanganan medis yang sangat krusial? Ya, jadi tadi pagi sudah kami punya tenaga medis sudah masuk dan rencana besok akan tambahan lagi. Maka kami membutuhkan air bersih yang harus kita pasang air pipa, bahkan juga mungkin para medis juga kita butuh karena mereka ini perlu ditangani karena sudah dari sejak bulan Mei sampai Juli mereka sudah kena diare, maka penanganan untuk helikopter ada di sana. Yang menjadi kebutuhan baik betul masalah dan paling pokok adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah kerjasama yang luar biasa sehingga tempat bisa pesawat itu langsung masuk di Hasan Bumi. Dan juga masyarakat di sana memberikan jaminan terbuka tangan hati mereka untuk penerbangan maupun semua bisa aman dan terkendali. Tentunya menjadi harapan kita bersama bahwa warga
kita di sana, saudara-saudara kita di sana bisa mendapatkan kebutuhan asupan yang cukup, gizi yang cukup, dan tidak ada lagi korban yang meninggal dunia. Terima kasih Pak Bupati, Pak Willem Wandik, dan juga Pak Dandim 1717, Pak Jonathan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat bertugas kembali.